Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Kini dengarkanlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman Tuhan yang membimbing kebaktian kita dalam rangka pembukaan Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan tahun 2020, sebagaimana dituliskan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan disampaikan, mengucap syukurlah dalam segala, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Amin.
Namun Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, manusia kita secara sengaja maupun tidak sengaja sering melakukan kesalahan karena keterbatasan kita masing-masing. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita melakukan dosa di hadapan Tuhan Allah kita, yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami rendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami berbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala dosa, kami berseru dan memohon kepada-Mu demi nama-Mu. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oleh karena itu saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar tadi, maka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara sekalian yang telah dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah dan yang mencari keselamatan yang hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa kita. Amin.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami datang merendahkan diri dan bersujud, menyatakan ungkapan syukur kami untuk setiap kebaikan dan kasih Tuhan yang telah kami alami dan kami rasakan. Dengan kasih Tuhan yang telah kami alami dan rasakan itu, maka pagi ini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, kami naikkan bakti kepadamu dalam pujian dan sembah. Maka ya Tuhan, tuntunlah dan berkatilah, supaya setiap ungkapan puji dan sembah yang kami naikkan kepadamu berkenan pula di hadapan-Mu ya Tuhan, dan menjadi persembahan kami untuk kemuliaan Tuhan. Sesaat lagi di tengah-tengah arak-arakan dan bakti yang kami lakukan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena kami meyakini betul bahwa dari kebenaran firman-Mu ada jalan yang menuntun kami untuk hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kasih dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Itulah sebabnya kami memohon, berkatilah dan kuasailah hati serta pikiran kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman yang disampaikan dan diberitakan sungguh-sungguh kami dapat mengerti dan dapat memahaminya dengan benar. Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus ke atas kami semua, supaya pikiran kami, hati kami tertuju dan terarah kepada sabda kebenaran. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya ketika ia bertutur dan berkata-kata, maka hamba-Mu pun dapat bertutur dan berkata-kata seperti yang Engkau inginkan. Ini dengan sukacita, dengan penuh kerendahan hati, kami buka hati dan telinga kami. Siramilah oleh kebenaran firman-Mu, agar hidup kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, sabda yang benar kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita membuka 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua sesuai dengan agenda membuka bukan keluarga pagi hari ini. Kita akan membaca mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. 1 Tesalonika pasal 2 ayat pertama hingga 12. Alkitab saya tertulis halaman 330 dan 331 Perjanjian Baru. Saya akan membacakan bagian ini untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan dalam kesaksiannya disampaikan kepada kita di bawah judul Pelayanan Paulus di Tesalonika. Allah berkata demikian. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kamu, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang memuji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu
karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kami. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kamu berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang berkenan menyapa kita pagi ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mengulang membacakan ayat yang keempat dari bacaan kita pagi ini. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Bapak Ibu dan saudaraku yang Tuhan kasihi, suatu hari anak kita yang sekolah mendapat nilai yang baik dalam ujian di pelajaran matematika. Sebagai orang tua, perasaan ibu dan bapak apa? Ketika anak kita yang sedang belajar, yang sedang sekolah, sedang menuntut ilmu, ujian matematikanya nilai 100. Atau ujian bahasa Inggrisnya nilai 100. Kira-kira perasaan Bapak Ibu sebagai orang tua apa? Perasaan Pak Hari Prasetyono ketika Dani dapat nilai 100, kira-kira apa? Senang. Bapak Ibu senang ketika anak kita dapat nilai bagus? Senang pastinya Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu yakin bahwa anak kita punya nilai bagus, kalau itu membuat kita kemudian merasa bangga, anak kita pintar, anak kita cakap, nilainya pun baik. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, suatu kali guru matematika ini menguji anak kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang relatif lebih mudah dari sebelumnya. Dan ujiannya tidak tertulis di papan tulis, tetapi anak kita diajak untuk mencongak, mendengarkan, mendikte di bukunya, dan disuruh mengerjakan soal itu. Ternyata jawabannya salah semua. Kira-kira perasaan Bapak Ibu? Kecewa. Kenapa harus kecewa? Dan ternyata Bapak Ibu saudara, ketika diselidiki, ketika dicari tahu mengapa ujian matematika anak kita nilainya 100, dan begitu dites oleh gurunya dengan soal yang lebih mudah, tapi tidak dituliskan di papan oleh ibu gurunya, tapi diminta anak itu dengan mencongak, mendengarkan ibu gurunya mendiktekan soal dan disuruh menjawab, nilainya salah semua. Selidik punya selidik, ibu bapak saudara-saudara, ternyata hasil 100 yang diperoleh anak kita bukan pekerjaannya, tapi hasil mencontek dari jawaban temannya. Anak kita mendapatkan nilai yang bagus karena dia menengok temannya yang sedang mengerjakan soal yang sama. Lalu kemudian dia ngintip sedikit, oke, tulis. Dia ngintip sedikit, tulis lagi, dan lain sebagainya. Anak yang sekolah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia sekolah untuk mencari nilai yang terbaik.
teman-temannya, dia disanjung teman-temannya. Dia dinilai oleh teman-temannya pintar dan cerdas. Tapi saya harus katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, apalah artinya nilai 100 jika itu tidak menunjukkan anak kita cakap di pelajaran matematika? Apa artinya nilai 99 jika itu tidak menunjukkan anak kita cakap di bahasa Inggris atau yang lainnya? Maka semua yang didapat dan diperoleh itu hanya kebohongan dan sia-sia. Pertanyaan yang sama saya ajukan ke Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ketika pagi tadi Bapak Ibu terbangun, lalu kemudian Bapak Ibu membersihkan diri, memilih pakaian dan berkemas untuk pergi ke gereja. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu, apa tujuan Bapak Ibu melangkahkan kaki menuju ke rumah Tuhan hari ini? Apa tujuan teman-teman saya, anggota majelis jemaat, rela 2 kali kebaktian hari ini, rela 2 kali melayani hari ini sebagai anggota majelis jemaat atau sebagai aktivis gereja? Apa tujuan kita? Mencari nilai, Bapak Ibu Saudara. Mencari nilai yang membuat kita disanjung orang. Oh iya, dia rajin ke gereja setiap minggu, tidak pernah absen. Sia-sia Bapak Ibu Saudara. Oh, dia rajin melayani dan kemudian terlibat dalam berbagai kegiatan gereja. Hanya karena ingin orang lain melihat dan memuji kita karena kita rajin berdoa, rajin beribadah, rajin berbakti, rajin memberi persembahan. Saleh kita di mata sesama, dipuji kita oleh sesama kita, diangkat tinggi-tinggi kita saudara-saudara oleh teman-teman kita, bahkan mungkin oleh saudara-saudara kita yang lain. Tapi sanjungan itu sia-sia karena kita melakukan segala sesuatu supaya kita dipuji orang. Kita berbuat sesuatu supaya orang senang melihatnya. Lalu karena orang senang melihat kita melakukan sesuatu, kita disanjung, kita dipuji, kita diagungkan, kita dibesar-besarkan. Sayang sekali jika itu yang ada di kepala kita, Bapak Ibu dan Saudara. Sama seperti saya sebagai seorang pendeta, saya memberitakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara bukan untuk Bapak Ibu supaya senang. Jadi kalau hari ini ada di antara kita yang nanti tersinggung pulang ke rumah, ya itulah firman Tuhan. Bukan untuk menyenangkan Bapak Ibu. Tidak selalu membuat kita senang, tidak selalu membuat kita merasa hidup ini seperti berbunga-bunga. Tidak selalu seperti itu Bapak Ibu saudara. Kalau Bapak Ibu melihat keindahan bunga dan menikmati keindahan bunga, pergilah ke Taman Bunga Nusantara Cimanuk. Bapak Ibu bisa menikmati semua bunga aneka warna. Tapi firman Tuhan tidak selalu memberikan bunga buat kita. Bisa jadi firman Tuhan hari ini di pembukaan Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan menyongsong ulang tahun GKP ke-86 bukan sebagai bunga buat kita. Tapi firman Tuhan hari ini bisa menjadi duri yang melukai dan menyakiti hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang Alkitab katakan, itu yang harus saya katakan ke Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya tidak pilih ayat yang menyenangkan Bapak Ibu saja. Saya tidak pilih ayat firman Tuhan yang membuat Bapak Ibu berbunga-bunga saja. Kata orang Sunda, wayakna. Kalau hari ini saya menyampaikan firman Tuhan itu menyakiti Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena pasti bisa juga itu menyakiti saya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Itulah konsekuensi firman Tuhan. Kita datang ke sini menyenangkan Allah atau menyenangkan manusia. Kita datang hari ini untuk mendengarkan yang menyenangkan atau justru untuk mendengarkan pengajaran. Mau menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita akan dengarkan dan kita akan terima. Apa gunanya menjadi pendeta yang terampil memilih ayat yang bagus dan menyenangkan kalau pada akhirnya jemaatnya tidak bertumbuh dalam penghayatan firman Tuhan hanya karena ingin disenangkan dan disenangkan setiap waktu dan setiap saat? Sia-sia pemberitaan yang saya lakukan Bapak Ibu saudara. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, kembali ke pertanyaan tadi. Apa tujuan Bapak Ibu hari ini melangkahkan kaki menaikkan bakti
mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah? Apa tujuan Bapak Ibu, apa orientasi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara ketika di tengah-tengah kehidupan keseharian kita dengan orang lain? Kita mempraktekkan apa yang didengar oleh kita dari firman Tuhan. Kita mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita dalam hidup keseharian kita. Sekali lagi, jika kita mewujudkan bakti hanya untuk menyenangkan diri kita, jika kita mempraktekkan pengajaran yang kita dengar dan kita terima dari Allah melalui firman-Nya hanya untuk memuaskan nafsu kita dan keinginan kita, maka berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara ada yang tidak beres dengan kita. Ada krisis panggilan yang sedang terjadi pada kita. Dan karena itu kita mesti membenahi krisis itu. Kita perlu membenahi ketidakberesan yang ada dalam diri kita dan dalam hati kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus dengan tegas berkata sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Secara tidak langsung Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan dikasihi, firman Tuhan di pembukaan Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan tahun 2020 ini ingin mengingatkan kita untuk bertanya kepada diri kita, untuk berintrospeksi terhadap panggilan kita, untuk berintrospeksi terhadap keberadaan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Apakah yang kita buat dan kita lakukan di tengah-tengah perjalanan hidup ini dengan segala keunikannya, dengan segala keterampilan yang kita miliki, supaya kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara, Bapak Ibu menjadi viral, seperti layaknya orang melakukan sesuatu kemudian viral di media sosial dan di televisi. Kalau Bapak Ibu mau viral, naik saja ke menara gereja, lalu saya potret dan saya share di YouTube, pasti Bapak Ibu akan viral. Cepat viralnya pasti. Kalau Bapak Ibu tidak jadi, puji Tuhan. Tapi yang harus kita sadari Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan bukan supaya kita jadi viral. Lalu kalau viral kemudian followersnya banyak, subscribernya banyak, view-nya banyak. Bukan itu yang kita cari. Kalau Bapak Ibu ke gereja supaya banyak followersnya, kalau Bapak Ibu ke gereja supaya banyak viewersnya, kalau Bapak Ibu ke gereja supaya banyak yang subscriber kita, maka Bapak Ibu sudah memperoleh hadiah itu dari manusia. Jadi jangan berharap hadiah istimewa dari Allah, karena manusia sudah memberikannya kepada kita. Manusia sudah memberikannya kepada saya dan kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak usah berharap lagi dari Allah. Oleh karena itu Paulus mau mengajar kepada kita Bapak Ibu saudara, Gereja Kristen Pasundan, warga Indonesia, warga dunia, saat ini sedang berada di tengah-tengah krisis yang melanda. Di tengah krisis yang melanda itu, apakah orientasi panggilan kita masih tetap sama? Apakah motivasi dari upaya-upaya yang kita lakukan untuk berbakti, untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Allah masih sama dan masih utuh seperti semula? Jangan-jangan karena pandemi COVID-19, orientasi kita berbakti, orientasi kita memuji Tuhan, motivasi kita melangkahkan kaki ke gereja tidak lagi sama seperti dulu. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian memberitakan Injil Allah kepada kami dalam perjuangan yang berat di tengah krisis. Oleh karena tuduhan
bagian dari motivasi dan orientasi yang Paulus miliki, menyenangkan Tuhan. Sekalipun dia mengalami krisis dan tekanan dari berbagai lingkungan sekitar, termasuk dari orang-orang di Tesalonika sendiri yang menolak kedatangan dan keberadaannya memberitakan Injil di sana, dia tetap dengan senang, dia tetap dengan sukacita melakukan tugas dan panggilannya. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Krisis memang menjadi bagian yang tak bisa kita tahu. Tapi panggilan kita yang berorientasi untuk memuliakan Allah, untuk menyenangkan Allah lewat aktivitas kita, baik aktivitas gereja ataupun aktivitas di pekerjaan kita, di tengah-tengah lingkungan kita, hendaknya tidak menyurutkan langkah kita untuk terus mewujudkan panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, pada hari ini kita diingatkan kembali. Sudah seperti Paulus orientasi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa saya datang ke gereja mewujudkan bakti dan perjumpaan kita dengan Allah, dengan beragam rangkaian kegiatan keagamaan yang kita ikuti adalah semata-mata orientasi kita ingin menyenangkan Tuhan dari apa yang kita bisa lakukan dan kita bisa buat. Semata-mata hanya Tuhan yang ingin dipuji. God oriented, Jesus oriented. Orientasi kita menyenangkan apa? Orientasi kita menyenangkan Yesus. Begitu juga buat teman-teman saya majelis jemaat. Sudah murnikah pelayanan kita? Bahwa pelayanan kita hari ini, hari kemarin, hari yang lalu, kita lakukan semata-mata saya mau menyenangkan Tuhan dari apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Sama seperti Paulus berkata di ayat 2, dia dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan Injil. Dan karena Tuhan mempercayakan itu, orientasinya murni hanya untuk menyenangkan Tuhan. Saya bisa menyenangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara dengan memilih ayat-ayat yang menyenangkan buat Bapak Ibu. Tapi berarti saya menyalahgunakan firman Tuhan jika saya hanya memilih ayat yang menyenangkan kita, Bapak Ibu saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, apa yang disampaikan Paulus dalam bagian yang kita baca pada hari ini jelas betul di ayat yang kelima. Karena kami tidak pernah bermulut manis, Allah adalah saksi. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah punya maksud loba yang tersembunyi. Jangan ada udang di balik batu ketika kita mau pergi melayani, ketika kita mau pergi berbakti. Karena kalau udang di balik batu kegencet pasti gepeng, Bapak Ibu saudara. Jangan ada motivasi yang tersembunyi. Jangan ada motivasi lain di balik praktek peribadatan kita, di balik pelayanan kita, di balik segala hal yang kita buat dan kita lakukan. Kalau ada hal yang coba kita sembunyikan, maka semua yang kita lakukan tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, pembukaan pekan keluarga ini seharusnya menyentak tidur kita yang terlena selama ini. Pembukaan pekan keluarga Gereja Kristen Pasundan di ulang tahun yang ke-86 seharusnya menjadi pisau pedang yang menohok jantung kita, mengingatkan kita kembali akan kemurnian dari panggilan kita, akan orientasi dari pilihan kita untuk melayani dan berbakti kepada Allah. Krisis sekali lagi terjadi dan tidak bisa kita elakkan. Tapi orientasi pelayanan dan panggilan hidup kita untuk mewujudkan cinta kasih Allah tak pernah mengenal krisis, tak pernah mengenal pandemi, tak pernah mengenal hinaan dan cacian. Ketika kita punya komitmen sungguh dan tulus, saya datang, saya dipanggil untuk fokus memuliakan Allah dalam perjalanan hidup ini, krisis tak akan menjadi halangan. Pandemi tak akan membuat kita mundur. Dengan akal budi yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan belajar untuk melakukan itu dengan baik. Setidak-tidaknya ketika pandemi menjadi bagian yang terjadi dan kita alami bersama,
kita datang berbakti dan beribadah dengan mengenakan masker. Itulah akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan menantang bahaya, bukan menantang kematian, tapi justru akal budi itu diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita bisa arif, supaya kita bijaksana menjalani praktek perjalanan hidup kita dengan memenuhi apa yang menjadi ketentuan yang berlaku di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Paulus melakukan semua itu sekali lagi bukan untuk menyenangkan jemaat Tesalonika dan bukan untuk mencari keuntungan, bahkan untuk dirinya sendiri sebagai seorang rasul, sebagai seorang pelayan Tuhan. Dia mengupayakan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja siang malam supaya itu tidak menjadi beban orang lain. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan geser tujuan bakti kita kepada Allah. Jangan geser orientasi panggilan kita di tengah-tengah hidup ini. Milikilah kemurnian hati, ketulusan hati dalam rangka melakukan segala sesuatu semata-mata adalah untuk memuliakan Tuhan. Nilai itu yang harus kita cari, bukan nilai pujian dari sesama, bukan nilai sanjungan dari teman atau saudara. Hari ini teman menyanjung, hari ini saudara memuji, besok dia mencaci dan memaki kita. Tapi Allah tidak akan pernah mencaci dan memaki kita ketika kemurnian kita otentik dan original. Kita berikan dan kita baktikan buat Tuhan. Allah tidak akan pernah memaki kita. Allah tidak akan pernah membenci kita. Manusia hari ini memuji, besok membenci. Manusia hari ini menyayangi, besok melukai. Tapi Allah tidak akan pernah melakukan hal yang seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika anak sekolah mencari nilai supaya naik kelas, mencari nilai supaya lulus sekolah, maka kita juga dipanggil untuk mencari nilai original dan otentik dari panggilan hidup kita di hadapan Tuhan, dari panggilan pelayanan kita sebagai warga gereja di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat. Kita harus cari nilai otentik. Dan Paulus menyampaikan nilai otentik itu lewat kemurnian dan ketulusan, lewat kesungguhan dan tidak menyembunyikan apa yang menjadi tujuan dan motivasi di balik yang kita lakukan, lewat komitmen yang dibalut dalam kesetiaan dan kerendahan hati. Adalah nilai-nilai otentik yang Paulus berikan dan ajarkan kepada kita. Oleh karena itu kita patut bersyukur. Sekalipun pandemi COVID-19 belum menjadi bagian yang jauh dari tengah-tengah kehidupan kita selaku warga gereja Kristen Pasundan, kita harus bersyukur karena Tuhan masih mempercayakan pelayanan untuk gerejanya, agar gerejanya dapat terus menghadirkan damai, menghadirkan sukacita dan kemuliaan Allah di tengah-tengah situasi pandemi yang sedang terjadi dan kita alami bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, menjadi gereja yang bersyukur untuk dapat terus melayani di tengah-tengah pandemi yang ada, di tengah krisis yang ada, adalah bagian yang harus terus kita miliki dan menjadi semangat kita dimanapun kita berada, karena kita percaya ketika kita murni lakukan semua itu, Allah lah yang akan memberikan upah terbaiknya buat kita. Jangan mau disanjung dan dipuji oleh banyak orang, karena sanjungan dan pujian itu bisa mencelakakan kita. Tapi lebih baik biarkanlah Allah yang memuji dan menyanjung kita, karena ketika Allah memuji dan menyanjung kita, Allah akan memberikan mahkota kemuliaan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat menata ulang panggilan hidup kita dalam pelayanan, dalam karya yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai rekan sekerjanya. Tuhan menolong dan memampukan kita semua untuk memiliki nilai-nilai kemurnian hati dan nilai-nilai otentik dari panggilan hidup kita sebagai umat percaya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya mohon sedianya untuk berdiri.
akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kemuliaan Allah. Amin. Silakan. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa syafaat kita yang nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa Kami. Mari berdoa. Kabar yang kami dengar melalui firman-Mu hari ini sungguh mengajar kami, Tuhan, agar kami dapat introspeksi diri untuk menatap ulang panggilan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami diingatkan untuk memiliki kemurnian hati. Kami diingatkan untuk memiliki nilai-nilai original dalam pelayanan dan karya kami di tengah-tengah kehidupan ini. Kami diingatkan kembali untuk tetap punya komitmen dan motivasi yang utuh dari awal sampai akhir. Baik ketika kami berbakti mewujudkan diri dalam ungkapan syukur di hadapan Tuhan, ataupun ketika kami berkarya mewujudkan ibadah kami di tengah-tengah hidup ini. Terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk belajar pada kesaksian firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Dalam kesempatan syafaat ini Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa untuk Ibu Arselia Kelibula yang tengah terbaring dalam keadaan sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Tuhan, hadirlah dan jamahlah ia oleh kuasa dan rahmat-Mu, oleh bilur-bilur cinta kasih-Mu. Kiranya Ibu Alsa dapat menjalani dan melalui proses-proses pengobatan itu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di atas upaya yang dilakukan keluarga, di atas doa dan permohonan yang dilakukan kami selaku warga gereja dan sesama, maka yang bukan jadilah kehendak-Mu atas semua usaha dan upaya kami. Pun juga saudara-saudara kami yang lain yang terus-menerus membutuhkan pertolongan Tuhan. Pak Jeffrey Edward Kemangguan, Ibu Enda Mustamo, Bapak Adri Bernardeka, Ibu Seli Situmorang, Bapak Yaspal Siba, Ibu Jen Estina Noya, Ibu Edi Takia Kaspers, anak kami Febriani Putri Pratama Puri, dan juga saudara-saudari kami yang lain. Tuhan, tolonglah mereka. Tolonglah juga mereka yang tidak dapat kami sebut satu persatu di hari ini. Namun mereka membutuhkan pertolongan, perawatan, membutuhkan pemulihan dan penyembuhan. Tuhan berkati. Berkati orang tua kami yang memasuki usia indah. Biarlah rahmat Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan boleh terus dinyatakan kepada orang tua kami, sehingga mereka terpelihara dan mereka terhibur dalam kehidupan yang dijalani. Kami berdoa juga ya Tuhan, dalam kesempatan saat ini untuk keluarga Bapak Rizky Soroso dan Ibu Sela Stefani Lilipani. Kehadiran anggota keluarga baru kiranya semakin menambah semarak dan sukacita mereka, bahkan semakin meneguhkan mereka untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan secara baik dan benar. Berkati perjalanan Ibu Sice Selvi Wairata dan anak-anak Willy, Rio, Hana dalam perjalanan menuju ke Salatiga untuk acara keluarga. Berkati mereka Tuhan, supaya perjalanan saudara-saudara kami ini boleh sampai dengan selamat. Tuhan, kami menyerahkan juga pergumulan yang kami hadapi
Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami untuk dapat menyandarkan setiap pergumulan kami hanya kepada Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Di tengah berterpaan angin bahkan gelombang yang mencoba menghempaskan para pemimpin kami, kami hanya mau ya Tuhan Engkau yang menguatkan mereka untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin, sebagai pelayan di tengah-tengah bangsa dan negeri ini dengan kemurnian hati dan ketulusan, agar apa yang dilakukan oleh para pemimpin kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Setiap pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan gereja Kristen Pasundan yang tersebar di Jawa bagian barat, kiranya Engkau juga yang memberkati Tuhan supaya gereja menyongsong ulang tahunnya yang ke-86 dapat terus berkarya membesarkan dan memuliakan Engkau. Tak terkecuali jemaatmu di Sadang ini, biarlah juga gereja Kristen Pasundan jemaat Sadang oleh Tuhan pilih dan Tuhan pakai menjadi alat bagi pewartaan cinta kasih Tuhan kepada sesama, yang juga kiranya kami selaku umat dapat mewujudkan itu dalam praktek hidup kami sehari-hari, baik melalui perkataan, melalui tindakan, melalui pikiran dan juga aspek lainnya. Ini doa kami Bapa. Kami bawa dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kiranya kehendak mulai yang bukan yang dinyatakan dan bukan kehendak kami. Oleh karena itu juga ketika kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami hanya memohon Engkau yang memimpin supaya kami sampai dengan selamat di tujuan. Mengakhiri doa permohonan kami saat ini, maka selaku umat percaya kami bersama-sama mau berdoa seturut yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi, persembahan yang telah kita kumpulkan di jemaat di awal latihan biasakan dengan rumah-rumah dalam rumah beberapa saat berberkatan. Karena itu saudara-saudara, demi Tuhan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kemuliaan. Sambil bersembahan ke depan, kita Tuhan dan berkat Mas 150. Tidak dapat dipungkiri besar kasih setiamu ya Allah, berkat yang tercurah dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga dan persekutuan kami, bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebagai gerejamu yang memasuki usia 86 tahun, kami sungguh
Karena itu ajarkan kami untuk terus Engkau bentuk menjadi dewasa secara rohani, sehingga mampu mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua yang terkumpul ini, agar menjadi berkat bagi persekutuan dan pelayanan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Yang Tuhan kasihi, kini pergilah dalam sukacita serta ingatlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan kepada kita hari ini. Milikilah nilai-nilai kemurnian dalam kita mewujudkan bakti dan panggilan kita di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Milikilah nilai-nilai originalitas yang segala sesuatu kita perbuat dan kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan pulang ke tengah-tengah perjalanan hidup kita untuk mewujudkan semua itu sambil kita menyadari kiranya Tuhan berkenan menyelidiki kita. Selidikilah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sejati dari Allah Bapa serta kuasa pertolongan Roh
Kiranya